Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Satoshi mendapat kesempatan untuk menunggangi Arcanine. Meskipun sangat susah pada awalnya, tapi nanti pasti bisa. Satoshi dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan mereka kini tiba di sebuah lereng batu. Kasumi khawatir batu-batu yang ada di pinggir itu akan menimpa mereka. Baru saja dibilang angin berembus kencang menyebabkan longsoran batu. Di saat nyawa sudah di ujung tanduk, Arcanine melompat dengan cepatnya untuk menyelamatkan mereka. Setelah keadaannya aman, Satoshi dan kawan-kawan berterima kasih kepada mereka yang telah menyelamatkannya. Kedua kakak beradik itu memperkenalkan diri mereka adalah Haruka dan Yutaka. Takeshi melakukan pendekatan terhadap Haruka, mengatakan bersedia melakukan apa saja untuk membalas jasanya. Kasumi langsung menjawar kupingnya serta menyeretnya pergi. Satoshi sangat kagum dengan Arcanine karena belum pernah melihat Pokemon itu secara langsung. Dikatakan Arcanine hanya bisa berevolusi dengan menggunakan Firestone. Yutaka menunjukkan koleksi Firestone yang akan diberikan pada pemenang kompetisi khusus Pokemon tipe api yang akan digelar sebentar lagi. Haruka menjelaskan bahwa mereka mengoperasikan layanan kurir dan menggunakan Arcanine sebagai media transportasi. Setelah mengetahui Satoshi dan kawan-kawan hendak pergi ke Olivine City, mereka pun menawarkan tumpangan, yang tentu saja diterima oleh Satoshi dan kawan-kawan. Beberapa jam setelah melintasi hutan yang lebat, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Selagi Kasumi dan Takeshi menikmati teh hangat, Satoshi membantu menggosok-gosok bulu Arcanine. Yutaka bilang Satoshi harus mencoba mengendarai Arcanine sesekali. Satoshi pun langsung naik ke punggung Arcanine. Dikarenakan baru pertama kali mengendarai Arcanine, Satoshi sangat kesulitan mengendalikannya, sampai akhirnya terjerungkup ke tanah. Satoshi yang selalu optimis mengatakan bahwa ia hanya butuh sedikit latihan sampai bisa mengendarai Arcanine dengan sangat baik. Tiba-tiba mereka melihat sebuah roket meluncur ke bawah. Mereka pun berpencar untuk menghindari roket tersebut. Dari dalamnya keluar tangan panjang yang mencuri Firestone milik Haruka dan Yutaka. Tim Roket menampakkan diri mereka. Satoshi merintahkan Pikachu untuk menghajar tim Roket. Tapi belum sempat melakukannya, tim Roket lebih dulu menangkap Pikachu. Haruka kemudian memerintahkan salah satu Arcanine untuk membebaskan Pikachu, yang kembali lagi ke tangan Satoshi. Yutaka meminta Arcanine untuk menghabisi tim Roket. Sayangnya serangan itu lumpuh. Tim Roket memilih mundur dan melarikan diri dengan sepeda. Dua kakak beradik mengejar tim Roket dengan Arcanine mereka. Tim Roket mengambil tindakan dengan mengerem untuk menghindari Arcanine. Adapun Arcanine karena momentum dan kecepatan mereka tidak dapat berhenti tepat waktu dan akhirnya jatuh ke dalam salah satu jebakan tim Roket. Tim Roket yang kesenangan bisa melarikan diri dengan mudahnya. Satoshi dan kawan-kawan lalu menolong Haruka dan Yutaka keluar dari dalam lubang. Golbat diperintahkan untuk melacak tim Roket, membawa mereka ke persimpangan jalan di mana tim Roket berpencar. Mereka juga berpencar untuk menemukan yang mana yang membawa Firestone. Haruka dan yang lainnya melihat Firestone di atas tunggul. Ketika mendekatinya, mereka terjatuh ke dalam lubang yang dipersiapkan oleh Kojiro. Sementara itu, Satoshi dan Yutaka mengejar Musashi yang lari ke dalam semak-semak. Musashi memberitahukan jika menginginkan Firestone, mereka harus bertarung untuk itu. Satoshi menerima tantangannya dan menggunakan Pikachu untuk menghadapi Arbok. Setelah pertarungan singkat, Pikachu berhasil melumpuhkan Arbok. Musashi mengakui kekalahannya dan melemparkan Firestone ke tengah lapangan. Satoshi dan Yutaka berlari ke jebakan yang memang sudah dipersiapkan olehnya. Nampaknya Yutaka mengalami patah tulang. Ketika Satoshi memperhatikan temannya, Musashi meraih Pikachu dan memasukkannya ke dalam kandang anti-listrik. Nyasu sangat ingin mempersembahkan hadiah baru mereka kepada bos agar bisa mendapatkan pengakuan. Kemudian Musashi dan Kojiro menyampaikan rencana mereka kali ini berjalan mulus. Satoshi dan Yutaka akhirnya keluar dari dalam lubang. Terlepas dari lengannya yang sakit, mereka harus menemukan Firestone karena diperlukan untuk kompetisi besok. Satoshi lalu menggantikan Yutaka untuk mengendarai Arcanine. Satoshi berusaha untuk mengendalikannya sambil mendapat instruksi dari Yutaka. Yutaka bilang untuk bisa melakukannya pertama-tama Satoshi harus menyatukan hati dan pikirannya pada Arcanine.
Satoshi pun berkonsentrasi untuk membentuk ikatan dengan Arcanine. Dengan terhubungnya perasaan antara mereka berdua, Satoshi mendapat kepercayaan dari Arcanine. Di tempat lain, tim Rocket sedang menikmati makanan. Kojiro mengkhawatirkan tentang hutang yang harus mereka bayarkan untuk makanan ini. Tapi tenang, kalau Firestone yang mereka jual laku keras, uang bukanlah masalah lagi. Ketiganya bersorak untuk merayakan keberhasilan mereka. Kasumi dan yang lainnya bisa keluar dari lubang berkat bantuan Oni. Takeshi merintahkan Pokemonnya itu untuk mencari tim Rocket. Satoshi dan Yutaka meminta Arcanine untuk mengendus bau Pikachu. Dalam sekejap, Arcanine tahu harus mengarah kemana. Satoshi datang di saat tim Rocket baru saja menyelesaikan pesta. Arcanine menerjang maju, tapi Sonanso mampu mengcounternya. Tim Rocket mengambil kesempatan untuk kabur dengan balon udara. Kemudian Haruka yang datang bersama yang lain memerintahkan Arcanine Fire Spin untuk menjatuhkan tim Rocket. Akibatnya balon udara terbakar dan tim Rocket pun terjatuh. Satoshi pun bisa mengamankan Pikachu dan mendapatkan Firestone. Tim Rocket mencoba melakukan perlawanan dengan mengirimkan Arbok, tapi dengan cepat Arcanine bisa mengalahkan Arbok tadi. Satoshi yang melihat tim Rocket hendak melarikan diri, tidak akan membiarkannya begitu saja. Satoshi dengan Pikachu di pundaknya berlari bersama Arcanine. Setelah membalap tim Rocket, Satoshi lalu merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Saat kompetisi baru akan dimulai, dua kakak beradik berhasil mengantarkan Firestone tepat pada waktunya. Satoshi dan kawan-kawan mengucapkan selamat tinggal kepada Haruka dan Yutaka. Bahkan Kasumi terpaksa menyeret Takeshi yang mau tinggal lebih lama. Satoshi dan kawan-kawan melihat sesuatu di rerumputan. Bocil mencari sesuatu sambil memegang jari. Mereka mendekatinya untuk mencari tahu. Kichi menjelaskan ia sedang memburu Dunsparce. Mereka lalu bertanya apakah Kichi punya Pokemon partner. Dan bocil itu mengeluarkan Caterpie. Kasumi yang ketakutan langsung bersembunyi di belakang batu. Ketika ditanya mengapa Kichi mencari Dunsparce, sekelompok anak seusianya lewat. Masing-masing membawa Dunsparce. Hiroki mengajak Kichi bermain di taman. Kichi menjawab akan segera bergabung dengannya nanti. Satoshi dan kawan-kawan pergi ke taman, tempat anak-anak menyombongkan diri dan membandingkan Dunsparce yang satu dengan yang lain. Sepertinya hampir semua anak-anak memiliki Pokemon itu. Kichi menceritakan segerombolan Dunsparce muncul di area tempat tinggalnya. Kichi sedang mengunjungi kakeknya yang sakit sehingga tidak sempat menangkap Pokemon itu. Saat semua teman-temannya sudah dapat, Kichi mencoba mencarinya juga, tapi belum menemukannya sampai sekarang. Hiroki dan anak-anak lainnya mengajak Kichi balapan Dunsparce, tapi karena Kichi belum punya, ia diperbolehkan menggunakan Caterpie. Akhirnya balapan pun dimulai, meskipun Caterpie terlihat lebih kecil dibandingkan saingannya. Karena hal itu juga Caterpie tertinggal jauh di belakang, walaupun sudah mengusahakan upaya terbaiknya. Tim Rocket menyaksikan balapan dari balik semak-semak. Mereka sama sekali tidak tergiur dengan banyaknya Dunsparce, karena dari awal yang mereka incar hanyalah Pikachu. Caterpie berjuang menaiki banyak anak tangga, sementara Kichi memotivasinya untuk terus memanjat. Hiroki menyuruh Dunsparce untuk mendahului Caterpie. Pokemon melakukan apa yang diperintahkan, mencapai puncak dan meluncur di perosotan. Hiroki lalu memberitahukan bahwa Kichi ketinggalan satu putaran. Kichi menyuruh Caterpie untuk jangan menyerah, namun Caterpie kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Kichi meminta izin kepada teman-temannya untuk pulang duluan karena harus mengistirahatkan Caterpie. Satoshi dan kawan-kawan mengikuti Kichi yang meminta Caterpie untuk beristirahat sejenak. Satoshi dan kawan-kawan mau membantu Kichi menemukan Dunsparce supaya bisa sebanding dengan anak-anak yang lain. Satoshi dan kawan-kawan memanggil Pokemon mereka, meminta semuanya untuk menemukan Dunsparce dimanapun mereka berada. Togepi berjalan dengan gembira mengikuti sesuatu yang bergerak di tanah. Pikachu menepuk-nepuk tanah itu, yang ternyata di dalamnya ada Dunsparce. Kichi yang kebetulan lewat juga terkejut melihatnya. Satoshi menyuruh untuk segera menangkap Pokemon itu, tapi dalam sekejap Dunsparce menyelam lagi ke dalam tanah. Semuanya berkumpul di tempat Dunsparce bersembunyi. Tiba-tiba tim Rocket menjatuhkan jaring untuk menangkap para Pokemon. Satoshi merintahkan Chikorita Razor Leaf, tapi tidak bisa merobeknya karena jaring itu dilapisi baja. Oleh karenanya Satoshi merintahkan Cyndaquil Flamethrower, dan kali ini berhasil menghancurkan jaring tersebut.
Kasumi merintahkan Poliwhirl Water Gun guna menjatuhkan tim roket. Nyasu mendarat tepat di sebelah gumpalan tanah yang berisi Dance Spears. Satoshi melanjutkan serangannya dengan Cyndaquil Flamethrower yang meledakkan tim roket ke langit-langit. Meskipun mereka kalah, setidaknya ada Pokemon yang bisa dipersembahkan untuk bos. Di sisi lain, Kichi kecewa, tapi Satoshi dan kawan-kawan sudah berjanji akan membantunya sampai bisa menemukan Dance Spears. Tim roket senang dengan hasil tangkapan mereka, kecuali Musashi yang menganggap Dance Spears adalah Pokemon yang membosankan. Mungkin bos tidak akan terkesan dengan satu Dance Spears, tapi bayangkan jika ada ratusan Dance Spears. Tentunya mereka akan mendapat penghargaan. Tim roket pun memutuskan untuk mencuri semua Dance Spears yang ada di kota ini. Mereka mengadakan pertunjukan yang disaksikan oleh banyak anak-anak, namun pertunjukannya itu sangat jelek. Anak-anak yang menontonnya dibuat kecewa berat. Setelah pertunjukannya selesai, tim roket menawarkan anak-anak untuk menukar Dance Spears dengan Pokemon yang lebih hebat. Hanya satu gadis kecil yang masih mempertimbangkan untuk menukar Pokemonnya. Kichi yang mencari Dance Spears selama berjam-jam menemukan teman-temannya menangis. Anak-anak itu menjelaskan situasinya, di mana semua Pokemon mereka ditukar dengan Pokeball yang kosong. Satoshi dan kawan-kawan mencium adanya keterlibatan tim roket, meyakinkan mereka semua bahwa akan menangani pelakunya. Tim roket memiliki masalahnya sendiri, kesulitan menangkap Dance Spears yang berkeliaran di mana-mana. Satoshi dan kawan-kawan menuntut tim roket untuk segera membalikan Pokemon yang mereka curi. Alhasil terjadilah pertarungan antar kedua belah pihak. Totodile dan Poliwhirl bekerja sama mengatasi counter Sonansu yang merepotkan. Kojiro menyuruh Victreebel untuk maju, tapi Pokemon itu malah mengunyah kepalanya. Anak-anak tiba di tempat kejadian, dan semua Dance Spears bergerak ke arah trainernya. Musashi mengeluarkan Arbok untuk menghalangi jalan mereka. Secara serempak, anak-anak memerintahkan Dance Spears maju. Arbok yang takut dikeroyok memilih meringkuk. Musashi maksanya untuk mengejar Dance Spears, tapi kali ini Dance Spears menggunakan Glare yang membuat Arbok sama sekali tidak bisa bergerak. Kemudian Dance Spears menggabungkan takedown untuk mengalahkan tim roket. Semuanya sangat bahagia bisa berkumpul lagi dengan Pokemonnya. Dance Spears sebelumnya keluar dari dalam tanah. Kichi segera mengeluarkan Caterpie untuk melawannya. Kichi merintahkan Caterpie combo String Shot dan Tackle, disambung dengan melemparkan Pokeball ke Pokemon yang sudah tidak berdaya. Setelah melalui perjuangan yang sangat melelahkan, Kichi akhirnya mendapatkan Dance Spears. Sekembalinya ke taman, anak-anak mengadakan perlombaan Dance Spears lagi. Satoshi dan kawan-kawan merasa lega bisa menolong Kichi, yang sekarang bisa main dengan riang gembira bersama teman-temannya.